Bagian Alkitab yang dibaca hari ini juga menjadi bagian dari bacaan jemaat-jemaat di gereja Masehi Injili di Timor. Minggu kedua Advent ini kita belajar dari pesan Yohanes Pembaptis, putra Sakaria dan Elisabet itu. Seorang putra yang mereka dapatkan di usia lanjut yang Tuhan berikan untuk menjadi perintis datangnya Sang Mesias. Next. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, kami sebagai gereja yang ada di Indonesia yang membaca pesan Adventus Yohanes ini perlu memberi makna apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Yohanes dengan pesan Adventusnya. Tuhan akan datang, bersiaplah. Pesan Yohanes Pembaptis jelas bahwa umat Israel perlu mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Mesias akan datang. Kalau kita lihat konteks saat itu, umat Israel sedang menanti kedatangan Sang Mesias. Maliaki 3 ayat 1 sampai 4 tadi kita baca. Ada seruan kepada umat, Tuhan akan datang, dan kedatangannya sebuah kedatangan yang dahsyat. Manusia mesti mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu akan memurnikan manusia. Hanya mereka yang suci hatinya akan bertahan. Kalau kita membaca kitab Maliaki tadi, digambarkan bahwa kedatangan Sang Mesias itu adalah kedatangan yang membutuhkan persiapan manusia. Itulah sebabnya Yesaya berkata, jalan-jalan yang berlekuk-lekuk harus diluruskan, lembah harus ditimbun, gunung dan bukit diratakan, yang berliku dan berlekuk harus diluruskan. Itulah cara terbaik untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan seruan itu kembali bergema dalam kata-kata yang diucapkan oleh Yohanes. Sikap apakah yang terbaik untuk menyambut Tuhan? Luruskan jalan baginya. Lembah ditimbun, gunung dan bukit diratakan, yang berliku, berlekuk diluruskan. Ini metafora yang disampaikan kepada umat, sehingga mereka sungguh-sungguh mempersiapkan kedatangan Tuhan. Ketika Yohanes mengucapkan kata-kata ini dari padang gurun, dia sedang berbicara tentang satu konteks tertentu. Ayat 1 bacaan kita dari Injil Lukas menunjukkan kepada kita bahwa pada waktu itu ketika Yohanes menyerukan pesan pertobatan kepada umat, Palestina sedang dikuasai oleh Imperium Romawi yang diwakili oleh Pontius Pilatus, menindas rakyat dengan berbagai beban yang memberatkan mereka. Kita bisa lihat di slide berikut bagaimana kekuasaan saat itu menindas masyarakat. Herodes dan saudara-saudaranya mencari muka kepada penguasa Romawi, mengeksploitasi rakyat dengan berbagai beban. Dan di manakah para pemimpin agama saat itu? Para imam besar memperkaya diri, memanfaatkan bait Allah untuk kepentingan mereka. Di dalam situasi seperti inilah Yohanes berkata, luruskan jalan bagi Tuhan. Semua lembah ditimbun, gunung dan bukit diratakan, yang berliku berlekuk diluruskan. Saudara-saudaraku, ada foto di slide. Ini foto di Pulau Timor kalau ada acara pesta. Anak-anak akan memakai tenunan terbaik mereka, menyiapkan diri untuk hari besar.
Saya ingat ini satu foto pada perayaan penabisan gedung gereja. Bangun gedung gereja itu perjuangannya berat, dan kalau sampai ditabiskan itu satu sukacita besar. Akan banyak tamu diundang dari mana-mana, dan kadang-kadang infrastruktur jalan parah sekali. Supaya para tamu nyaman sampai di kampung, akan ada kerja gotong royong. Jalan yang berlubang, dicari batu, dicari pasir, ditutup. Senyaman mungkin orang bisa datang. Bayangkan untuk tamu yang datang, manusia yang datang, para pejabat yang datang ke kampung, orang siap begitu hebat. Yohanes bilang, apalagi untuk menyambut Tuhan. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan Yohanes bukan terutama persiapan fisik, meratakan jalan dan seterusnya. Itu tugas Kementerian PUPR. Mungkin bisa dari dana desa. Tapi apa sebenarnya yang dia mau katakan dengan meratakan jalan, meluruskan jalan, menimbun lembah, meluruskan yang berliku dan berlekuk itu? Kita bisa lihat di slide berikut. Dia hendak katakan yang datang ini Tuhan semesta alam. Dia datang dengan kuasa dan kasih-Nya. Kerajaan Shalom, pemerintahan Allah itu sedang masuk ke dalam sejarah dunia. Ketika Kekaisaran Romawi mengatakan harus ada damai sejahtera, Pax Romanum, damai sejahtera itu dicapai, ketenangan waktu itu dicapai dengan cara menindas, membungkam rakyat untuk pasrah dalam situasi mereka yang penuh penderitaan. Tetapi yang sedang diproklamasikan oleh Yohanes, kerajaan Shalom yang sedang datang itu adalah satu pemerintahan Allah yang dicirikan oleh keadilan, kebenaran, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Siapkan dirimu untuk menyambut Sang Raja yang adil, Sang Raja yang benar, Sang Raja yang membawa damai sejahtera, Sang Raja yang akan memulihkan segenap dunia, tidak saja hidup manusia. Siapkanlah dirimu. Dan bagaimana cara menyambut kedatangan Sang Raja Shalom itu yang sedang masuk ke dalam sejarah dunia? Slide berikut. Kita belajar dari pesan ayat 11 sampai ayat 14 Lukas pasal 3 tadi. Kepada orang-orang yang mendengar seruannya datang dan meminta dibaptis, berkatalah Yohanes, tanda pertobatanmu itu haruslah nampak pada solidaritas dan kepedulianmu. Cara menyiapkan diri, bukti dari jalan yang diluruskan, lembah yang ditimbun, gunung dan bukit yang diratakan, yang berliku dan berlekuk itu diluruskan, itu apa? Solidaritas dan kepedulian. Yang punya 2 baju, bagikanlah. Yang punya makanan, bagikanlah. Itulah persiapan batin untuk Tuhan. Kepada para prajurit yang datang, dia mengatakan, jangan menagih lebih. Kepada para pemungut cukai dia mengatakan, jangan merampas dan memeras. Cukupkan diri dengan gaji. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita membaca teks-teks Alkitab ini, kita bisa membayangkan situasi waktu itu. Berhadapan dengan kekuasaan yang mengeksploitasi rakyat, baik itu penguasa politik dan penguasa agama. Nilai-nilai kerajaan Allah yang diproklamasikan oleh Yohanes yang akan disambut umat adalah solidaritas dan kepedulian seperti itu. Kesediaan untuk berbagi sandang dan pangan. Kesediaan untuk mengatakan cukup bagi diri sendiri. Dan tidak merampas, tidak memeras orang-orang yang lain. Pagi ini kita membaca beberapa bagian Alkitab. Kita mendengar dari Maliaki, kita membaca dari
Nubuat Sakaria untuk putranya. Kita membaca seruan Yohanes di padang gurun, dan kita mendengar juga surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saya ingin menarik beberapa hal dari bacaan-bacaan kita pagi ini. Ketika kita merenungkan firman Tuhan ini di masa-masa pandemi COVID-19 yang dialami di seluruh dunia, tidak ada satu orang pun mengatakan kami tidak terdampak oleh pandemi ini. Bagaimana kita memahami persiapkan diri untuk Tuhan dalam konteks kita masa ini. Dari Sakaria kita belajar tentang mengasuh anak, menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dari Yohanes kita bisa belajar keberanian untuk berseru, untuk memberikan hidupnya, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dimulai dengan satu yang epik. Malaikat datang bertemu dengan ibu dan ayahnya, memberitakan kelahirannya, tugas yang Tuhan percayakan bagi dia. Tapi kalau kita baca cerita Yohanes sampai habis, ada ujung yang cukup horor. Kepalanya dipenggal pada satu pesta Raja Herodes. Ada harga yang dia bayar untuk pesan yang dia sampaikan. Tuhan sedang datang, bersiaplah. Dan karena itu bacaan kita dari Maleakhi tadi mengingatkan, jangan masa bodoh, bersiaplah umat Kristen di Indonesia, umat Kristen di GKI, di Gereja Masehi Injili di Timor. Jangan masa bodoh, siapkanlah dirimu untuk Tuhan dengan kasih yang melimpah dan pengetahuan yang benar pada Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, mempersiapkan khotbah ini saya mencatat beberapa hal sebagai pesan Advent kita pada minggu kedua saat ini. Pertama di slide berikut. Next. Next. Ya. Saya akan mencatat hal pertama sebagai pesan Advent kita pagi hari ini, menyiapkan generasi muda menyambut Tuhan. Sakaria bernubuat untuk anaknya Yohanes sebagai seorang nabi yang akan mendahului Tuhan. Seorang nabi yang menyerukan pertobatan, mempersiapkan umat untuk menyambut Sang Mesias. Hidup Sakaria sendiri itu hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Sebagai seorang imam, sebagai seorang Lewi, tiap hari dia ada di gereja melayani Tuhan di sana. Dengan istrinya mereka bergumul, meminta Tuhan supaya mereka dikaruniai putra dan putri sampai lanjut usia. Doa mereka belum terjawab. Tapi kemudian datang malaikat dan mengatakan, istrimu akan mengandung dan melahirkan. Ketika putranya lahir, Sakaria kembali berbicara dan bernyanyi, memadahkan pujian sekaligus nubuat bagi anaknya. Saya terkesan dengan pelayanan GKI Surya Utama, tiba kemarin dari Timor berbicara dengan beberapa pelayan remaja di sini. Terima kasih menjadi salah satu gereja di Indonesia yang memberi teladan sangat serius memperhatikan pelayanan bagi generasi muda. Kita punya tanggung jawab bersama mempersiapkan pelayanan bagi generasi muda, terutama di masa-masa pandemi ini, ketika kontak fisik sangat dibatasi, ketika kesempatan beribadah secara tatap muka menjadi terbatas. Kami di Gemit pun mengalami hal yang demikian. Kita harus beradaptasi dengan cara baru, melayani di depan screen, menyapa orang-orang muda yang kita tidak tahu sedang apa di rumahnya. Situasi kita berbeda dengan Sakaria, berbeda dengan relasi parenting antara Sakaria, Elizabeth, dan Yohanes pada masa lalu. Tapi inti komitmen iman kita bahwa orang-orang tua mesti mempersiapkan generasi muda melayani Tuhan.
bahwa pada waktunya generasi tua akan berlalu dan tugas pelayanan gereja akan dilanjutkan oleh orang-orang yang lebih muda. Persis di sini, tugas untuk pendidikan iman, tugas untuk pengasuhan rohani menjadi sangat penting. Itu adalah cara mempersiapkan diri, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tanggung jawab orang tua untuk pendidikan anak-anaknya. Kita perlu berpikir secara serius, nilai-nilai apakah yang kita wariskan pada anak-anak kita. Kami belajar di pandemi 2 tahun ini ketika gedung-gedung gereja ditutup dan orang harus berbakti di rumah masing-masing. Ada yang sangat menikmati. Saya pimpinan sinode di gereja kami dan ada yang datang bilang ke saya, "Mama Pendeta, kalau nanti pandemi berakhir, tetaplah ada kesempatan kita beribadah di rumah." Kami senang sekali. Anak-anak kami belajar baca Alkitab, kami memimpin renungan bersama, bernyanyi dan seterusnya. Ada keluarga-keluarga yang menikmati ibadah di rumah. Tapi ada juga yang tidak bisa nyanyi sama sekali. Ini terkait literasi di dalam keluarga-keluarga, di dalam masyarakat kita. Tapi lebih daripada itu ada pertanyaan serius mengenai nilai-nilai apakah yang akan kita wariskan pada anak-anak kita. Zakaria menjadi seorang ayah yang bernubuat tentang masa depan anak-anaknya, nubuat kebaikan. Dalam kesibukan kita, apapun pekerjaan kita, peliharalah komitmen itu untuk mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang akan terus mencintai Tuhan. Hidup mereka terbuka untuk Tuhan. Dan lebih daripada itu, sebagaimana yang kita belajar, hal meratakan jalan, hal meluruskan yang berlekuk-lekuk itu pada solidaritas, pada cinta kasih, pada kepedulian kepada sesama kita. Terkait dengan itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, kita juga perlu berbicara tentang kekristenan dan pendidikan di Indonesia. GKI punya sekolah-sekolah penabur yang menjadi berkat bagi bangsa ini. Di gereja kami, di Gereja Masehi Injili di Timor, sejarah gereja yang datang ke pulau-pulau di NTT dan di banyak tempat di Indonesia Timur seringkali identik dengan sejarah pendidikan. Beberapa waktu yang lalu ada perayaan 100 tahun Injil masuk ke satu pulau di Kabupaten Alor namanya Pulau Pantar. Dan saya berkunjung ke sana. Saya merasa sangat terharu bahwa kedatangan rombongan kami dari Sinode Gemit, dari kantor Sinode, termasuk dijemput oleh saudara-saudari Muslim. Dan mereka bilang perayaan 100 tahun ini bukan hanya perayaannya gereja, tapi perayaan kami juga umat Muslim. Mengapa begitu? Ketika kekristenan datang ke pulau kami, bukan dimulai dengan bangun gereja, tapi dengan membangun sekolah. Dan kalau kami lihat daftar pertama murid-murid yang tercatat di sekolah itu, ada anak-anak Kristen, tapi juga ada anak-anak Muslim. Maka perayaan 100 tahun ini bukan hanya perayaannya orang Kristen, perayaan kami juga. Dan itu menjadi sebuah pesta yang sangat menyukacitakan, karena Injil menjadi kabar baik. Mempersiapkan diri untuk Tuhan adalah mempersiapkan generasi muda. Dan kalau gereja berbicara tentang mempersiapkan jalan bagi Tuhan dalam konteks Indonesia yang majemuk, sekolah-sekolah kita yang berkualitas memberi sumbangan bagi peradaban masyarakat bangsa ini. Namun sayang sekali hari ini kami menghadapi realitas keterpurukan pendidikan di NTT yang berkelindan dengan persoalan-persoalan sosial. Kalau bicara NTT kita bicara kantong Kristen, tapi pada saat yang sama kita bicara stunting, kita bicara gizi buruk, kita bicara angka kematian ibu dan bayi yang tinggi. 3-4 minggu lalu Pak Wakil Presiden datang ke Kupang dan bicara tentang kemiskinan ekstrim. Kami di Gemit memberi energi sekarang untuk juga mendampingi para korban human trafficking, perdagangan orang. Berbicara tentang persiapkan jalan bagi Tuhan. Tak
ada jalan lain. Kita belajar dari Zakaria yang mendidik anaknya, mempersiapkan generasi muda, pembenahan pendidikan, akses orang miskin kepada pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang berkarakter, yang dapat dijangkau. Ini menjadi cukup kompleks, karena kemudian kita berhadapan juga dengan persoalan-persoalan ganjalan dalam relasi antar agama. Ketika kemiskinan dieksploitasi untuk proselitisme dan praktik-praktik sejenis yang penting untuk dikecam bersama juga. Secara internal, gereja-gereja di Indonesia, GKI termasuk GKI Surya Utama dan Gereja Masehi Injili di Timur, kita tidak boleh lupa tugas mengasuh generasi baru, mempersiapkan mereka mencintai Tuhan, tapi juga tumbuh dengan utuh secara intelektualitas, emosi mereka, karakter spiritual mereka. Poin kedua Bapak Ibu sekalian yang ingin saya angkat sebagai refleksi Advent kita hari ini di slide berikut. Next, adalah tentang teladan ugahari dan keadilan sosial. Kita sudah lihat tadi Yohanes pasal 3. Yohanes Pembaptis mengingatkan untuk belas kasihan secara karitatif. Yang punya 2 baju bagilah, yang punya makanan bagilah. Hari-hari ini hari yang sulit untuk siapapun. Sekali lagi tidak ada seorang pun mengatakan saya tidak terdampak oleh pandemi COVID. Kami sekeluarga Juni yang lalu, suami dan 2 anak kami terpapar COVID. 1 bulan isolasi di rumah mengajarkan kami banyak hal. Tapi juga memperhatikan bagaimana sendi-sendi ekonomi masyarakat, sendi ekonomi bangsa dan gereja diguncang begitu hebat. Di tengah-tengah keterpurukan mereka, Yohanes Pembaptis mengatakan, jangan jadikan alasan kesulitan hidupmu untuk tidak berbelas kasih dengan yang lain. 2-3 minggu lagi kita akan merayakan Natal. Merayakan Natal bukan terutama menyiapkan makanan yang lezat untuk diri kita sendiri dan keluarga di meja makan. Mempersiapkan rumah kita menjadi senyaman mungkin. Hal-hal itu perlu. Kita akan berkumpul dengan keluarga. Tapi yang paling utama sebagai persiapan Natal kita diingatkan oleh Yohanes Pembaptis. Belas kasihan, berbagi kasih, berbagi solidaritas dengan sesama. Ketika nanti Bapak Ibu mempersiapkan Natal, bertanyalah, apa yang akan saya buat untuk menjadi tanda persiapan saya menyambut Tuhan. Belajar dari Yohanes, ada bagian untuk diri kita, tapi juga bagian yang kita berikan kepada sesama yang sungguh membutuhkan. Saya terkesan dengan cerita yang saya dapat bagaimana jemaat-jemaat GKI termasuk GKI Surya Utama mempersiapkan diri untuk program Bethlehem. Ada bagian yang mau dibawa seperti para majus yang datang dengan persembahan mereka. Inilah yang akan kami bawa, persembahan kami kepada Tuhan. Persembahan kami bagi kemuliaan Tuhan melalui sesama kami yang membutuhkan. Lebih daripada itu, pesan kuat Yohanes adalah bukan hanya tentang pelayanan karitatif, berbagi pangan dan sandang, itu penting. Tapi lebih daripada itu, apa yang dia katakan, revolusi mental dan transformasi sosial. Stop korupsi, cukupkan diri dengan apa yang menjadi hakmu. Jangan mentang-mentang susah lalu memeras orang. Jangan mentang-mentang alasan, wah ini kesulitan, lalu kita merampas apa yang bukan menjadi hak kita. Kepada mereka yang datang, itulah yang dipesankan oleh Yohanes. Mari kita bertobat. Kalau kita memeriksa hidup kita dan ada praktek-praktek seperti itu, ketidakadilan sosial yang kita lakukan di rumah kita masing-masing, terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, di tempat kerja kita, dalam relasi majikan dan para pekerjanya.
Cukupkan diri dengan apa yang menjadi hakmu. Jangan memeras, jangan merampas. Yang terkait dengan itu, saudara, kita belajar dari Yohanes Pembaptis sendiri. Teks-teks sebelumnya mengatakan dia menghidupi satu spiritualitas yang luar biasa. Di slide berikut, ia tinggal menyepi di padang gurun, jauh dari keramaian, pakaiannya sederhana, dia makan makanan yang disediakan alam. Hari Jumat yang lalu ketika PA bagian Alkitab ini di kantor Sinode Gemit, kami saling mengingatkan. Kadang-kadang menjelang Natal kita sibuk sekali. Baju baru, sepatu baru, gorden baru, dan seterusnya. Tapi kita perlu belajar dari spiritualitas Yohanes Pembaptis. Spiritualitas keheningan. Ada waktu di mana kita benar-benar berhening, menyepi dari berbagai keramaian. Kita tidak harus pergi tinggal di padang gurun seperti Yohanes Pembaptis, tapi spiritualitas keheningan itu, bertemu Tuhan dalam doa, mengajak keluarga kita, dan menghidupi spiritualitas ugahari kecukupan tersebut. Poin terakhir yang saya mau sampaikan dalam renungan pagi hari ini, diingatkan Ibu Pendeta renungannya jangan panjang-panjang ya, karena hanya 1 jam lebih. Ya, pesan Maleaki, Bapak Ibu sekalian, di slide berikut, next, ialah mengenai pentingnya mempersiapkan diri menghadapi hari Tuhan. Maleaki menggambarkannya sebagai sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang membutuhkan antisipasi manusia. Bulan April yang lalu kami mengalami seroja yang begitu mengguncang kami. Menjelang Paskah, hari Sabtu, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu, sudah ada seruan majelis sinode beberapa waktu sebelumnya, siapkan obor, siapkan lilin, kita mau menyambut Paskah. Tapi hujan lebat sekali, angin ribut hampir di semua pulau di NTT. BMKG sudah memberikan peringatan dini, waspada dengan siklon, waspada dengan angin topan. Tapi karena belum terbiasa memberi perhatian pada peringatan dini dari BMKG, kami tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Dan kemudian datanglah angin tofan yang begitu keras, yang bagi hampir semua kami itu pertama kali dialami dalam hidup. Kerusakan yang begitu hebat terjadi.